lagi Hakim Agung terseret pusaran kasus korupsi. KPK menyebut hal tersebut terungkap dari perkembangan proses penyidikan terkait dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Siapakah oknum Hakim Agung tersebut? Sayangnya KPK belum menyampaikannya secara publik. Simak penjelasan jubir KPK Ali Fikri berikut ini. Jadi kami ingin sampaikan perkembangan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung dengan tersangka SD dan kawan-kawan. Jadi benar saat ini KPK kembali melakukan proses penyidikan baru terkait dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tentu setelah sebelumnya kami menemukan kecukupan adanya alat bukti termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada proses penyidikan perkara ini, tentu kami nanti akan sampaikan secara resmi setelah seluruh proses penyidikan ini cukup, karena saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti. Untuk diketahui pemirsa, dalam kasus dugaan pemberian dan penerimaan suap ini, KPK telah menetapkan 10 tersangka dan masing-masing telah dilakukan penahanan. Tersangka ke-10 yang merupakan pemberi suap dan penyedia dana adalah IDKS, telah pula ditangkap dan ditahan beberapa waktu lalu. Berikut ini ekspos KPK terkait penahanan IDKS. Penahanan 9 orang dan hari ini KPK kembali menahan satu tersangka yaitu atas nama IDKS. Nanti akan dibacakan poin-poinnya oleh Pak Karyoto selaku Deputi Penindakan, dan berikutnya kami persilahkan teman-teman bertanya terkait dengan perkembangan dari penanganan perkara ini. Kami silakan Pak Karyoto untuk menyampaikan beberapa poin dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan jurnalis dari berbagai media yang saya hormati dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pada malam hari ini adalah lanjutan dari penyidikan yang menyangkut Hakim Agung di Mahkamah Agung, dan satu orang tersangka yang hadir pada siang hari ini adalah satu dari 10 tersangka yang telah ditetapkan. Tersangka itu adalah IDKS. IDKS dia adalah swasta, debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Konteks perkaranya yang pertama adalah peran dari IDKS adalah sebagai orang yang melakukan gugatan, orang yang melakukan gugatan dan orang yang memberikan menyiapkan dana terhadap upaya-upaya yang sedang dilakukan dalam proses hukum. Jadi terkait sumber dana yang diberikan JP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar Singapura dolar 202.000 yang sama nilainya dengan 2,2 miliar rupiah, yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta, MH menerima sekitar sejumlah 850 juta, ETB menerima sekitar jumlah 100 juta, dan SD menerima sekitar 800 juta yang penerimaannya melalui ETB. Kemudian terhadap IDKS disangkakan sebagai pemberi melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, pasal 13 atau pasal 6
ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini informasi yang berkaitan dengan upaya paksa penahanan satu tersangka lagi yang menyangkut OTT yang melibatkan Hakim Agung di MA. Mungkin ini, terima kasih. Baik. Untuk menyegarkan ingatan Anda pemirsa, berikut kami tampilkan kembali keterangan Ketua KPK Firly Bahuri terkait penetapan tersangka terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan 9 orang lainnya. Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Lengkapnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK telah mengamankan 8 orang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Jam 15.30 WIB di wilayah Jakarta dan di Semarang. Sebanyak 8 orang sebagai berikut. Yang pertama, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Kedua, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 3, EW, Panitra Mahkamah Agung. 4, AB, PNS Mahkamah Agung. 5, EL, PNS Mahkamah Agung. 6, NA, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. Ya, ada 8 ya yang udah kita tangkap kemarin. Adapun kronologis tangkap tangan sebagai berikut. Menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat, KPK meminta informasi dugaan adanya, KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 16.00 tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara IS kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Selang beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 dini hari, tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Singapura dolar. Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan YP dan ES yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, guna dilakukan permintaan keterangan. Jadi ada 2 orang yang diambil di Semarang ya. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, AB juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Sehingga KPK telah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Dari pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya suatu peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan
berdasarkan hasil keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama, SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, ETP, Hakim Yudisial Panitra Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3, DY, PNS pada Kemitraan Mahkamah Agung. 4, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 5, RD, PNS Mahkamah Agung. 6, AB, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. 9, HT, swasta, debitur koperasi simpan pinjam, ED. 10, EDKS, swasta, debitur koperasi simpan pinjam, ED.